Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perkenalkan, nama saya Lutfiah dan saya dari semester 3 Tadris Bahasa Inggris IAIN Purwokerto. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis. Macam-macam hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Hadis dari satu segi dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara kuantitas dan secara kualitas. Yang dimaksud dari segi kuantitasnya adalah penggolongan hadis yang ditinjau dari banyaknya rawi yang meriwayatkan hadis, sedangkan berdasarkan kualitasnya adalah penggolongan hadis dilihat dari aspek diterima atau tidak. Untuk yang pertama yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitas. Dalam mentranslasikan hadis, Nabi Muhammad SAW terkadang berhadapan langsung dengan sahabatnya yang jumlahnya sangat banyak, karena pada saat itu Nabi sedang memberikan khutbah di hadapan kaum muslimin, kadang juga di beberapa sahabat. Bahkan juga terjadi dalam satu atau dua orang sahabat saja. Dan ini terus terjadi dari sahabat ke tabi'in sampai ke generasi yang menghimpun hadis dalam kitab. Dan sudah barang tentu informasi yang dibawa oleh banyak rawi lebih meyakinkan apabila dibandingkan yang dibawa oleh satu orang perawi saja. Dan disinilah para ahli hadis membagi hadis menurut jumlah rawi. Yaitu yang pertama adalah hadis mutawatir. Kata mutawatir secara etimologi berarti mutabi, atau yang artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Dan sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil untuk dusta. Menurut Khatib Al-Baghdadi, hadis mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil bersekongkol untuk berdusta. Dan sebelum Al-Baghdadi, menurut Imam Asy-Syafi'i, dia telah mengemukakan istilah hadis mutawatir dengan istilah khobar al-aman. Ada ulama yang menerangkan hadis mutawatir dengan jelas dan terperinci, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil melakukan kesepakatan untuk berdusta. Maka itulah hadis yang diriwayatkan dari awal sampai akhir sana. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ketentuan batas minimal jumlah rawi pada hadis mutawatir. Menurut Abu Ghaib, sekurang-kurangnya adalah 4 orang pada tiap tabaqoh atau tingkatan rawinya. Imam Syafi'i mengemukakan paling sedikit minimal 5 orang pada tiap tabaqoh. Ada juga ulama yang menentukan paling sedikit 20 orang pada tiap tabaqoh. Ada juga pendapat yang keras dari sebagian ulama bahwa mereka menentukan hadis mutawatir harus memenuhi syarat 40 rawi pada tiap-tiap tabaqoh atau tingkatan. Perbedaan pendapat yang sudah saya sebutkan akan berpengaruh kepada kedudukan suatu hadis, karena pasti setiap ahli hadis berbeda pula dalam melihat sebuah hadis, apakah mutawatir atau tidak. Contohnya Ibnu Hibban dan Al-Hazimi berpendapat bahwa hadis mutawatir mungkin jadi tidak ada jika hadis mutawatir syarat-syaratnya ketat. Namun menurut Ibnu Allah, hadis mutawatir tetap ada, tetapi jumlahnya tidak banyak. Hadis mutawatir terbagi jadi 2 macam, yaitu mutawatir lafzi dan yang kedua itu mutawatir makna. Menurut pendapat ulama para ahli hadis bahwa tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam memakai hadis mutawatir. Hadis mutawatir harus diyakini dan dipercaya sepenuh hati. Hal ini sama halnya dengan pengetahuan kita tentang adanya udara, angin, panas, dingin dan jiwa, yang tanpa membutuhkan pembuktian
dan ulang kita dapat percaya akan keberadaannya. Jadi dengan kata lain, bahwa hukum hadis mutawatir adalah bersifat qat'i atau pasti. Dan yang selanjutnya yaitu hadis ahad. Yang dimaksud hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 orang ataupun lebih, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Artinya, pada tiap-tiap tobaqoh atau tingkatan, jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri 1, 2, atau 3 rawi saja dan tidak mencapai derajat mutawatir. Di kalangan ulama para ahli hadis terjadi perbedaan pendapat mengenai kedudukan hadis ahad untuk digunakan dalam landasan hukum. Sebagai ulama ahli hadis berkeyakinan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan landasan hukum masalah akidah, sebab menurut mereka hadis ahad bukanlah hadis qat'i as-subut atau pasti ketetapannya. Namun menurut para ahli hadis yang lain dan batas ulama, bahwa hadis ahad adalah wajib diamalkan jika telah memenuhi syarat kesahihan hadis yang telah disepakati. Dan adapun hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan juga hadis gharib. Untuk selanjutnya hadis ditinjau dari segi kualitas, yaitu yang pertama ada hadis sahih. Definisi hadis sahih menurut Ibnu Salah adalah hadis musnad atau hadis yang punya sanad yang bersambung sanadnya dan dinukil dari seorang yang adil dan dabit. Dari seorang yang adil dan dabit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan atau cacat. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa yang dikatakan hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung atau tidak putus, dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dabit, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan, syad dan cacat atau ilah. Untuk memudahkan dalam memenuhi definisi hadis sahih, dapat dijelaskan bahwa hadis sahih adalah hadis yang memenuhi syarat sebagai berikut. Itu yang pertama adalah hadis yang musnad, yaitu hadis tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan disertai sanad. Dan yang selanjutnya yaitu sanadnya bersambung, artinya antara rawi dari sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Lalu yang selanjutnya, seluruh rawinya adil dan dabih. Maksud rawi yang adil atau rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya serta dapat menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Dan adapun yang dimaksud dengan dabih adalah kemampuan seorang rawi dalam menghafal sebuah hadis. Lalu yang selanjutnya adalah tidak ada syad, artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis dari rawi lain yang lebih kuat. Lalu yang selanjutnya adalah tidak ada ilah dalam hadis, yang artinya dalam hadis tersebut tidak ada cacat kesahihan hadisnya. Adapun hadis sahih diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi yaitu hadis yang memenuhi syarat sahih seperti rawi harus adil, rawi harus kuat ingatannya, sanadnya tidak putus, dan matanya tidak mempunyai cacat dan tidak ada kejanggalan. Atau yang selanjutnya yaitu sahih li ghairihi, artinya yang sahih karena yang lainnya, yakni menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad atau keterangan yang lain. Hukum memakai hadis sahih adalah wajib, sebagaimana kesepakatan para ahli hadis dan para fuqaha. Argumennya adalah hadis sahih adalah salah satu sumber hukum syariat. Dan selanjutnya adalah hadis hasan. Kata hasan berasal dari kata al-husnu yang berarti al-jamalu, yang artinya kecantikan dan keindahan. Adapun tentang definisi hadis hasan, ada perbedaan di kalangan muhaddisin. Pendapat Isa at-Tirmizi mengatakan hadis yang dalam sanadnya terdapat tidak ada orang yang tertuduh bohong, hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkan tidak hanya satu jalur riwayat. Definisi hadis hasan dikemukakan oleh Imam At-Tirmizi ini masih umum, hampir sama dengan definisi hadis sahih. Terakhir yaitu hadis doif. Definisi hadis doif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada.
Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa jika salah satu syarat dari beberapa syarat diterimanya suatu hadis tidak ada, maka hadis tersebut diklasifikasikan ke dalam hadis dhaif. Para ulama ada perbedaan pendapat dalam menggunakan hadis dhaif. Mayoritas ulama membolehkan menggunakan hadis dhaif sebagai hujah apabila terbatas pada masalah fadhilul ulama. Ya, demikianlah ulasan tentang macam-macam hadis ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Semoga kita dapat mendapatkan pelajaran dan ilmu yang dari pembahasan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhir undur maqala wala tangdurman.